ada. Tapi sayang ada orang eman-eman sayang jual. Kalau bisa sih beli lagi, beli terus. Nah, semua itu tidak semua orang seberuntung begitu. Nah, ada orang bilang rumah saya masalah sejak masuk rumah saya itu selalu begini. Ya lebih baik dijual. Sejak masuk rumah usahanya dagang turun. Ya lebih baik ya dijual, cari rumah yang lebih baik. Nah, cara dari tips dari saya hari ini, saya penuh tips. Mungkin para pendengar Mandai Station perlu tulisan, tulis note ya, bawa kertas, bawa ballpoint untuk dicatat bahwa salah satu untuk cara menjual rumah yang baik adalah satu, yaitu satu yang paling penting adalah tulus. Ya, usahakan selalu tulus. Yang kedua, yang paling penting adalah cat rumah itu kembali. Rumah itu kalau dicat kembali akan kelihatan lebih menarik daripada tidak dicat. Ya, sebelum dijual dicat kembali, dirapikan dulu. Ibaratnya kalau mau farewell itu farewell partinya ya. Ibaratnya sudah melepas pun dengan semua itu kan rumah itu ibaratnya anak. Nah, ya kalau misalnya bisa dijual ya dijual dengan sebaik-baiknya supaya mendapat harga setinggi-tingginya. Ya kan? Jadi dimodalin dulu gitu ya. Dimodalin dulu. Ngecat itu kan murah, ya kan? Nah, yang paling penting dicat kembali, terutama tampilan depan, yang kedua tampilan belakang, tembok belakang, dan yang ketiga adalah dapur. Ya, 3 tempat itu paling utama. Selain itu ada kamar tidur utama. Yang keempat itu yang paling penting. Nah, dari semua yang paling penting ini selain mengecat tembok, ngecat rumah, itu ada lagi yang paling penting, taman. Apakah ada tamannya? Tamannya dibuat subur. Yang paling penting poin dari semua penjualan rumah adalah kelihatan cantik, kelihatan benar-benar terawat. Rumah kalau terawat, maka mau jual pun pembelinya pasti akan tertarik. Logikanya itu. Ya. Jadi langkah awalnya seperti itu, kita lihat dulu kondisi rumahnya ya. Sebelum layak dijual, maksudnya bukan layak dalam arti kata kondisinya ya. Betul. Kalau misalnya kita mau beli rumah, apa yang terjadi dari kacamata pembeli? Maka penjual harus bisa memfasilitasi. Kalau semuanya sudah bagus, misalnya ada perumahan, Pak, saya mau jual, dia bangun rumah, dia mau jual, tapi kalau istilahnya sudah disetting, ya setting untuk dijual, biasanya akan terjual dalam waktu maksimal 3 bulan, biasanya itu seminggu 2 minggu. Tapi ada kasus, pernah saya ngalami satu kasus di mana sudah 3 bulan nggak terjual-jual, setahun nggak terjual. Kenapa? Karena satu, ya, susunan feng shui-nya betul, sudah benar. Apa yang terjadi? Satu, bukan harga terlalu tinggi, tapi ada soal magic. Nah, kadang-kadang orang itu iri dengan penjual iri. Atau ada beberapa penjual properti yang memakai ilmu paranormal. Itu yang saya bilang tidak, itu di luar kewajaran. Itu bukan ilmu feng shui. Kalau sudah di luar itu bukan ilmu feng shui. Jadi itu yang menjadi kendala. Kadang-kadang juga yang menjadi kendala lain adalah selain itu adalah harga. Kadang-kadang orang mau jual itu tidak rela. Ya, dinaikkan. Enggak tinggi. Dinaikkan. Jadi sudah deal misal 1 M. Dinaikkan 1,4. Sudah mau deal 1,5. Ya, seperti itu akibatnya tidak terjadi penjualan. Jadi kendala-kendala itu yang tadi saya sebutkan bisa menjadi kendala kenapa tidak bisa dijual rumahnya. Yang terakhir ya, ada juga kendala yang terakhir. Hal yang paling mungkin kecil tapi berpengaruh besar. Misalnya orang tuanya mau jual itu rumah, tapi ya anaknya yang paling kecil, sayang ya papa, sayang ya mama, akibatnya tidak bisa terjual. Berarti kalau mau menjual rumah, satu keluarga itu harus satu pikiran, satu hati gitu ya. Sepakat untuk benar-benar tulus dalam hati, bukan hanya mulutnya tapi hatinya nggak tulus ya percuma. Iya, satu hati ya, jadi jangan sayang-sayang. Berarti orang tuanya harus menegaskan bahwa mereka mau jual itu rumah, fungsinya untuk apa, untuk tujuan yang lebih jelas, sehingga anak-anak pun jelas menerimanya.
Ada lagi cara untuk supaya menjual dengan mudah, yaitu satu, nomor rumah. Kadang-kadang orang lupa bahwa nomor rumah itu penting sekali dalam ilmu feng shui. Karena rumah tanpa nomor itu artinya rumah itu seperti rumah dalam hutan. Bingung juga kalau nggak ada nomornya. Betul, orang mau pembeli aja bingung rumahnya nomor berapa, atau tanahnya, kaflingnya nomor berapa. Kadang-kadang menduga-duga, mungkin ini Pak Yohan, ini Mas Toyo, ini seperti ini. Yang mana? Setelah, oh Pak, salah. Ya, jadi ibaratnya jual kafling, jual tanah itu mudah, jual rumah lebih mudah lagi sebetulnya. Ya, tapi yang jelas nomor rumahnya nomor berapa. Yang orang zaman dulu, rumah zaman dulu selalu ada, selain nomor rumah ada nama pemiliknya zaman dulu. Sekarang kan zamannya kriminal, orang takut dengan kalau ada nama rumah pemiliknya. Ya, zaman dulu saya ingat selalu setiap rumah seperti di Jepang. Di Jepang setiap rumah selalu ada namanya, pemiliknya. Jadi jelas siapa pemiliknya. Jadi nggak salah kalau nggak kita salah. cari alamat ya. Betul, ini rumah Pak siapa. Ya. Tapi kalau sekarang udah nggak ya, cuma nomor aja udah penting kan. Di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di luar negeri masih ada nama pemilik rumahnya. Itu penting sekali. Karena supaya hoki kemana nggak kemana, hoki masuk ke pemiliknya. Nah, iya. Jelas ya. Yang paling penting selain itu, tips saya untuk menjual rumah ada satu lagi. Selain taman itu, nah, pintu rumah. Nah, kadang-kadang orang lupa ya, untuk pintu rumahnya tidak dicat kembali. Sering-sering orang jual tuh lihat penampilan kan. Kalau penampilannya cantik tapi pintu rumahnya ya nggak pernah dicat, kusam, ya akibatnya ya nggak ada nilai harga yang tinggi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat selanjutnya adalah lampu di malam hari. Kalau lihat beli rumah, mau jual rumah, yang dilihat adalah satu, ketika pembeli akan jalan malam-malam, melihat rumah malam-malam, kelihatan gelap. Rumah dimatikan semua lampunya. Gimana ada orang mau beli? Ya, kalau rumah Anda rumah kosong, Pak pendengar Mandarin Station, ya toh, Anda harus satu, relakan untuk beberapa lampu, misalnya di dapur, di ruang belakang, ruang tampilan depan, nyalakan lampu seterang-terangnya supaya orang kelihatan rumah Anda benar-benar mau dijual. Dan yang selanjutnya, jangan sampai satu rumah ya, tapi penjualnya, agen propertinya banyak. Iya, ada seperti itu. Akibatnya apa? Penjual rumah ini, pembeli rumah ini bingung nanti ngasih kemana. Komisinya bisa ke A, ke B, ke C. Nah, itu yang jadi akhirnya masalah. Iya. Itu yang mau menjual rumah. Ya, jadi harus dirapikan dulu semuanya. Betul, ya, secantik-cantiknya, dimodalin dulu. Kalau perlu semuanya dicat. Ya, ibaratnya orang mau beli rumah, kalau bisa sudah tinggal masuk, belum masuk, ya udah, nggak perlu renovasi, nggak perlu ngecat lagi. Ya, itu yang paling penting. Dengan harga yang tentu saja sudah tidak murah. Ya, disesuaikan lah ya. Ya, apalagi di Jakarta, di kampung pun, di jalan-jalan, di gang pun nilainya sekarang aja nggak ada yang di bawah 1 M, ya kan? Iya, betul sekali. Itu dari feng shui, tapi semuanya memang masuk logika ya. Masuk, itu ya. Kalau kita menawarkan sesuatu, kita beli yang terbaik. Yang tercantik, yang terbaik sesuai dengan harga yang dibeli, yang ditawarkan, ya kan? Iya, oke deh, Mandarin Station Listener. Jadi Anda juga bisa langsung bertanya dengan Bapak Yohan Suyangga mengenai apabila Anda ingin membeli rumah atau menjual rumah di 0855-888-9830. Tapi kelihatan memang udah banyak banget ya. Padahal belum diundang ya Pak Yohan ya. Iya, sudah banyak penanya. Dari suara Pak Yohan udah langsung berdatangan gitu, pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita langsung jawab atau nanti dulu ya? Mungkin kayaknya kita tunggu dulu deh ya. Setelah yang ini baru kita akan jawab SMS dari pendengar Mandarin Station ya. So jangan kemana-mana.